ketika lu ikut satu event pameran di Sumbar, taruhlah event A gitu kan, lu akan pandang keren sama teman satu angkatan atau teman satu profesi lainnya. Berarti ikut pameran itu cuman untuk mengejar prestis dipandang keren sama lingkaran tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di episode terbaru Ceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu seniman muda perupa dari Sumatera Barat. Beliau biasa dipanggil Pablo, tapi nama aslinya Rizky Dwi Eka Putra. Sehat, Pablo? Sehat, Om. Sehat, alhamdulillah. Jadi Pablo ini salah satu anggota komunitas Rumah Ada Seni. Ya, betul. Ya. Sekarang kegiatan apa nih, Pablo? Apa ya? Kalau kegiatan sehari-hari sih kuliah sih, Bang Bos. Masih kuliah. Masih kuliah. Terus selain dari kuliah juga kegiatan di komunitas. Komunitas ya. Kebetulan kita ada ya usaha kecil-kecil lah komunitas. Okay. Saya yang menjadi penanggung jawab usaha tersebut. Kedai ras ya? Iya, kedai ras. Jadi di ras itu, di komunitas Rumah Ada Seni itu sering ada acara, terus ada kantinnya lah, semacam kafe-kafean. Semacam itu lah. Unit usaha komunitasnya dan itu yang ngelola Pablo? Iya, betul. Sendiri itu? Kalau hari-hari biasa sih sendiri. Cuma kalau pas event, nanti ada kawan-kawan yang terjun bantuin ya, masak-masak ya. Nah, Pablo ini bergabung di komunitas itu udah berapa tahun? Nah, mungkin agak aneh juga ya. Saya kenal Rumah Ada Seni itu pas peluncuran, kalau nggak salah buku pasien terakhir itu buku puisi. Rio ya? Iya, Bang Rio. Di 2017 kalau nggak salah. Ya, 2017. Nah, dari 2017 kenal Rumah Ada Seni, komunitas gitu kan. Dari tahun itu saya mengenali dulu. PDKT? Iya, PDKT. Pas di pertengahan tahun 2021 kalau nggak salah, saya menyatakan diri untuk bergabung di... Berarti 2017 ke 2021 itu cukup panjang ya? Seperti itu lah kira-kira. 4 tahun? Berapa sih? 4 tahun ya? 4 tahun lebih kurang. 4 tahun PDKT-nya? Yeah. Susah juga menurut saya. Sekarang berarti aktif di RAS ya, sebagai anggota aktif Rumah Ada Seni. Iya, betul. Nah, tapi sebelum itu, Pablo asli Padang apa? Enggak. Saya besar dan sekolah dulu di kampung di pesisir selatan. Pesisir ya? Iya, pesisir selatan. Nah, sekarang jadi perupa. Jadi Pablo ini juga ikut pameran seni rupanya selain di Indonesia juga ada di luar negeri. Alhamdulillah dapat kesempatan kemarin di Malaysia. Di Malaysia ya. Kalau ibaratnya sekarang kan udah jadi nih. Tapi kapan pertama kali suka kesenian rupa ini? Sebetulnya kalau untuk pastinya ini gimana ya Bang? Soalnya itu ngalir aja gitu kan. Saya itu tamat SMA dari tahun 2014, udah merantau ke Padang. Merantau lah ya bahasanya ya, walaupun masih satu pulau. Merantau ke Padang. Di tahun 2015 saya daftar kuliah itu bukan seni rupa. Apa tuh? Saya ngambil teknik sipil kalau nggak salah, terus pertambangan, terus satu lagi industri kalau nggak salah ya. Pokoknya nggak ada ngambil ke bidang kreatif. Kenapa bisa lulus di seni rupa? Nah, di tahun 2015 itu karena emang nggak jodoh atau emang nggak di situ jalannya, nggak lulus, nganggur lagi nih 1 tahun. Berarti setahun liburan ya? Udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Dari 2014 sampai 2016. Udah tua juga, Pak. Masuk langsung jadi senior. Nah, itu kan yang aneh gitu. Di tahun 2016, Pablo kita sambil minum ya? Iya. Itu sempat main dulu ke FBS, fakultas di salah satu fakultas di UNP. Ada teman di sana. Pas duduk di sana, ngeliat. Awalnya saya ngeliat
pikiran karena anak kampung ya, anak daerah gitu kan, nggak tahu. Nah, saya ngelihat kampus itu cuma di TV selama ini. Pikiran sama saya orang-orang yang kuliah di sana bersih-bersih gitu kan, ya tampilan layaknya mahasiswa gitu. Pas ngelihat anak-anak seni itu, saya pikiran kayak gini. Terus tanya sama teman kan, boleh juga gembel masuk kampus? Serius Pak, serius. Ya penampilan gondrong, jarang mandi gitu kan, pakai celana pendek. Aduh. Kalau nggak salah dia bawa kardus waktu itu. Iya, banyak ya. Sekarang masih ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau sekarang sih masih ada beberapa sih yang masih pakai mindset yang kayak gitu. Terus dikasih lihat nih teman-teman. Iya. Dikasih tahu. Mana itu gembel? Itu anak-anak mahasiswa seni gitu kan. Okay. Terus bingung dah. Karena selama ini tahu kampus itu kayak gini loh. Tiba-tiba kok ada ini gitu kan. Dibawa main ke jurusan seni rupa. Iya. Dibawa main, wah kepikiran juga. Kepikiran yang pertama itu bukan ilmu seni rupanya. Iya. Enak juga kuliah di sini, bebas gitu kan. Oke. Di 2016 itu cobalah daftar, ngambil itu seni rupa, terus ambil pilihan kedua itu DKP. Oh DKP, Ya. Satu jurusan Masih satu jurusan. Prodinya beda. Ya, lebih ngejar kuliah dengan tampilan santai tadi, bukan ilmunya. Obsesinya udah beda ya. Oke. Jadilah, tahu-taunya lulus di sana. Kalau selama lulus itu terus kuliah, seminggu kuliah itu nyesal. Kenapa? Serius, bayangannya ya kampus datang dengan baju rapi, bawa buku, terus dosennya masuk. Ya belajar kan, ruangan kelasnya normal, itu bayangan. Ya. Ekspektasi. Sementara pas awal-awal kuliah itu, wah serius kuliah di sini kan. Kenapa? Ada gerobak di dalam kelas, terus ada asbak rokok kan, cat di mana-mana, berserakan, tanah. Pikiran pas di kontrakan itu udah kepikiran, wah serius nih kuliah di sini. Kok nggak kayak ekspektasi gitu kan? Nah, seminggu kuliah nyesal, terus mau nggak mau dijalani aja. Iya. Dijalani. Karena uang udah bayar nih. Iya. Uang udah bayar. Ya kalau mau nyesal nggak bisa tarik dong. Iya, nggak bisa dong hilang. Terus jalani aja, lama kelamaan kok kenakan gitu. Kenakan. Rasa serunya ya. Iya. Karena udah ada teman kali ya. Bahkan bisa, kalau untuk sekarang saya bilang seni rupa itu menyesatkan saya ke dalam kebenaran. Oke. Oke, itu pas sudah kuliah. Iya. Pablo kecil berarti di pesisir. Iya betul. Apa aktivitas kecil? Ya mungkin rata-rata anak-anak dari daerah lah bang. Ya Itu dekat laut ya? Enggak? Kalau pantainya mungkin setengah kilo. Main ke pantai nggak? Main ya? Tapi anehnya gini, orang nanya kan, kebanyakan atau rata-rata anak pesisir itu pandai berenang. Iya. Saya nggak. Kamu nggak? Bahaya. Kan aneh. Itu Nggak bisa ke pulau dong. bisa Bisa, cuma ya. pakai pelampung. Kayak pelampung. Iya. Pasti kapal takut ya. Itu anehnya, kok anak pesisir nggak pandai berenang? Ya apa salahnya kan? Iya sih. Ya sehingga semua orang harus bisa semua hal. Betul, itu setuju sih. Tapi gara-gara nggak bisa berenang, waktu kecil itu sering dibully. Oke. Teman-teman lagi berenang, kita di atas aja. Berarti Di tebing. apa aktivitasmu waktu kecil? Ya rata-rata anak-anak kecil apa? Mancing gitu, main bola. main layang main gitu. layangan pasti lah. Ngegambar nggak berarti? Enggak ya? Enggak. Berarti kamu tahu seni rupa itu secara serius tadi pas di usia kuliah tadi? Iya betul. Baru dong berarti? Kalau dibilang baru-baru Pak nggak? Ya dibanding ada nih teman-teman yang masuk seni rupa itu Iya. dari kecil emang udah hobi gambar gitu ya. Betul. Berarti Pablo sendiri baru mulai menggambar itu pas kuliah atau emang secara serius ya? Kalau secara seriusnya emang dari pas awal kuliah. Pas awal kuliah? Ya itu pun karena tugas gitu. Iya karena tugas. Iya. Berat nggak awal-awal? Sebetulnya nggak berat sih bang. Ya karena nggak ada kemampuan atau bakat dalam dunia gambar gitu kan. Ya harus dipelajari. Karena gini kan,
orang-orang pasti berpikir kalau berkesenian itu harus ada bakatnya dulu, harus dari kecil memang udah kelihatan gitu. Nah, ini menarik. Pablo kan nggak dari kecil ngegambar nih, pas baru kuliah. Menurutmu hal kayak gitu gimana? Ya, bahkan nih ada uniknya juga nih Bang. Obrolan buat ketawa-ketawa sama teman-teman yang sekarang kan. Kita bikin klub kecil-kecilan namanya Minat dan Bakat. Tapi bakatnya dicoret. Cuma ada minatnya aja. Minatnya aja ya? Iya, kalau orang Minang ngomong kan hati karese yang dipeturian. Yang penting karya hati misalnya. Pai merantau nado pitih, pai. Iya, kayak gitu loh. Kayak gitu ya. Iya, bakat sih 1% menurut saya. Oke, berarti kamu lebih percaya ke proses latihan dan kerja kerasnya Betul. Kita dari tapi keluarga ini ada yang seniman? Enggak. Ayah apa kegiatan? Mungkin ya. Dulu bapak sempat kuliah di Bung Hatta, itu jurusannya arsitek. Oke. Dekat dengan seni rupa ya. Tapi nggak sempat wisuda, cuma satu semester aja. Karena zaman itu jauh kali ya. Iya, betul. Terus ini berarti pas masuk seni rupa orang tua ragu nggak? Sebetulnya pas daftar kuliah itu orang tua nggak tahu. Serius. Pas udah lulusnya aja dikasih tahu kalau nih saya udah lulus di seni rupa, jurusan seni rupa Di UNP. Terus gimana reaksi mereka? Wah, bingung kan, 2 tahun merantau tiba-tiba kuliah gitu. Terus Lah, ditanya sama orang tua, kenapa ngambilnya seni rupa? Karena latar belakang keluarga semuanya basic pendidikan, jadi guru semuanya. Kenapa nggak di PGSD aja gitu? Pokoknya yang jadi guru-guru gitu. Ya mungkin apa ya? Pengen beda aja di dalam keluarga. Tapi seni rupa UNP pendidikan kan? Pendidikan kan? Iya. Sebenarnya kan? Sebenarnya pendidikan ya. Lebih apa ya Bang? Ya pendidikan sih sebetulnya kalau mau jadi guru itu kan balik ke pilihan masing-masing sih. Iya. Tapi secara akademik jalur PNS-nya guru ya. Iya, betul. Jalur PNS-nya guru. Di seni rupa sendiri, Pablo kan berinteraksi, berkarya gitu. Terutama kita cakup lebih luas lah, seni rupa kampus sama seni rupa Padang lah gitu. Gimana sih pandangan Pablo seni rupa kita hari ini? Ya hari ini dan 5 tahun belakang mirip-mirip aja menurut saya Bang. Soalnya gimana ya? Kita sadar seni rupa ya Sumatera Barat lah. Sumatera Barat itu butuh kebaruan. Ya, kebaruan dalam artian apa nih? Baik pola-pola untuk senimannya, Pola kerja dan tata kelolanya. Saya rasa itu butuh pembaruan dan kita sadar itu. Semua pelaku membahas itu, cuma aksinya nggak ada. Kalau di kampus sendiri, pola-pola itu diajarin nggak? Kampus Cukup nggak? Maksudnya? kalau untuk ilmu seni rupa ya yang Ini di luar teknis belajar seni rupanya ya. Iya, betul. Seni rupa yang lebih industrial, yang menghidupi lah gitu. Kalau untuk seni rupanya jadi salah nanti ngomongnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kampus, kita bukan untuk menjelek-jelekan. Kampus hanya sebatas pembelajaran, lu bisa gambar. Teknik doang. Iya, teknik. Bahkan teknik itu, ya kita tahu kesenian itu ilmu yang harus bereksperimen dan dituntut kebebasan otonom untuk pelakunya. Merdeka ya, dalam tanda kutip. Iya, seni rupa itu bebas, tapi bagi saya dia harus mengenal batas. Oke. Kita ambil nih, kalau seni rupa itu bebas, teknik penguasaan konsep yang diajarkan kampus itu harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada Ya, kan? Nah itu anehnya. Makanya akhir-akhir ini saya berpikirnya kayak gini. Sekarang itu kampus cuma sebatas tanggung jawab bagi saya. Formalitas. Iya. Sebagai inilah ya, sebagai dasar. Oh kamu kenapa ngelukisnya dari seni rupa? Iya, betul. Iya sih. Cuma untuk ilmu saya banyak dapat di luar. Lebih eksperimen sendiri. Betul. Pablo, apa sih yang kamu cari dalam
dalam proses kreatifmu ini? Lebih mungkin karena saya berkarya dengan landasan ya saya orang Minang, dan Minang itu mempunyai adat yang berlandaskan ke agama, lebih meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, Bang. Karena ketika gua meninggal nantinya cuma 3 yang nggak putus, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Berarti kamu menganggap karya-karyamu ini bentuk ibadahmu? Lebih seperti itu sih, Bang. Dalam tanda lain ya. Sufi nih kamu lama-lama. Itu tuh Ya nggak masalah. Itu bukan sesuatu yang salah gitu. Iya. Setiap orang kan punya pencarian terhadap karya-karyanya gitu ya. Berarti pendekatan yang dilakukan Pablo ini pendekatan spiritual. lebih ke pertama ya ke kesenangan pribadi itu, Bang. Ya itu ya bisa dibilang spiritual atau gimana nya. Ya spiritual ini nggak selalu soal agama. Iya, ya, betul, Pablo, ya? betul. Lebih ke ya kepuasan batin sih, Bang. Nah, dan itu bisa saya tinggalkan dalam bentuk hal-hal yang bermanfaat nanti suatu saat. Gitu. Sejak kapan kamu menyadari konsep itu, Pablo? Nggak mungkin dong seminggu pertama kuliah atau setahun pertama kuliah. Sebetulnya nggak konsep-konsep yang saya konsumsi saat ini atau yang sudah saya dapat itu bukan melalui seni rupanya, tapi lebih ke perjalanan hidup sih, Bang, sebetulnya. Dulu pas SMA itu gua ada teman satu tongkrongan 8 orang. Oke. Pas gua kuliah di tahun berapa gua lupa, gua dikucilin. Disisihkan. Iya. Kenapa? Sampai saat ini gua nggak tahu masalahnya apa dan nggak mau cari tahu. Itu tiba-tiba waktu itu. Tiba-tiba gua nggak Oke, tahu masalahnya apa. Hmm. Seminggu gua jatuh sakit waktu itu karena kepikiran. Ini udah dari SMP, SMA, Sahabatan sahabatan dekat, satu tongkrongan kan, tiba-tiba ngucilin, kepikiran dan terus jatuh sakit. 1 minggu terbaring, itu terbaring serius, Bang, terbaring, dan di masuk minggu kedua itu mulai berpikir, pohon kalau mau tinggi dia harus siap sama badai. Oke, ya betul. Terus mungkin ini salah satu cara Tuhan ngeliatin gini loh, teman-teman, orang yang lo anggap teman. Oke. Kadang-kadang orang yang kita anggap teman itu sebenarnya orang lain yang menyamar aja ya. Betul. Gitu. Dan tapi sekarang masih ketemu? Alhamdulillah setahun gua pepet terus nih. Gua pantang nyerah sama masalah. Iya. Gua balik kampung, di mana mereka duduk, gua duduk di sana. Mereka bubar, gua tetap duduk di sana sendiri. Serius. Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Kamu orang nongkrong, kamu datang tongkrongannya bubar. Di kampung itu ada satu rumah yang jadi bisa dibilang orang tua angkat saya. Kami biasanya ngumpul di sana. Terus kalau saya yang duluan udah duduk di sana, mereka nggak jadi ke sana. Waduh. Parah dong masalahnya kalau kayak gitu. Bisa dibilang nih pembelajaran yang sangat berarti bagi saya sampai saat sekarang ini. Tapi harusnya mereka juga ini ya, juga kalau misalnya ada yang nggak senang bilang dong harusnya. Harusnya kayak gitu. Gitu ya. Ya, berangkat dari itu mulailah saya tata kembali gimana nih cara menghadapi masalah. Gimana nih mau lanjut ke hidup gue yang normal gitu. Nah, mulailah menata itu, memutar balik otak lagi. Ya. Memandang segala sesuatu itu nggak satu perspektif aja. Oke. Ini kalau ada masalah, kalau dilihat dari perspektif lain gimana? Ada nggak pembelajaran dari sana? Dan konsep itu kamu bawa ke dalam proses berkaryamu. Betul. Oke. Mantap Pablo. Ya, soalnya apa ya? Kesenian itu kayak hidup. Iya. Itu terus mengalir ya. Dan selama gue hidup, gue bakal berkesenian kayaknya. Dan proses belajar juga ya. Kita hari ini itu bisa jadi berbeda dengan kita yang 10 tahun lagi. Betul. Pencarian itu. Iya. Dan Pablo sampai hari ini masih melakukan pencarian itu dalam berkarya. Betul. Oke. Cuma satu hal yang gue yakini dalam karya itu
Gua sebagai pelaku hanya sebagai dokter ketika gua berkarya. Gimana tuh? Bagi gua karya itu sama kayak kelahiran seorang bayi. Ia nggak pernah memilih di rahim yang mana ia akan dilahirkan. Oke. Dan gua sebagai pelaku hanya ngambil profesi sebagai dokter yang hanya membantu karya itu lahir. Berarti kamu bukan sebagai orang tua? Bukan. Dan bukan sebagai pencipta. Oke. Ini kan banyak statement orang mengatakan di seni rupa itu seniman mencipta karya. Oke, kalau saya gini Pablo, saya menganggap karya itu ya sama sebenarnya konsepnya. Tapi saya baru dengar nih konsep yang dokter tadi ya. Yeah. Kalau saya tuh menganggap sebagai orang tua, jadi karena saya memandang karya saya sebagai orang tua, saya posisi sebagai orang tua, saya punya kewajiban untuk membesarkan anak-anak tadi. Betul. Nah, kalau kamu sebagai dokter, itu gimana konsepnya? Ya lebih membayangkan kayak gini bang. Gini, kalau proses lahirnya seorang bayi itu, bayi bisa di USG, kita tahu itu kelaminnya kayak gimana. Dan bahkan bisa di pas lahiran itu bisa kita lahirnya sesar gitu kan. Tapi nggak ada satu hal yang menjamin bayi itu lahir dengan selamat. Oke. Hal itu saya rasa berada di luar ekspektasi dokter yang punya yang menekuni bidang itu. Saya pun sebagai pelaku kesenian ketika menghadirkan karya, melahirkan karya, saya punya nih kerangka besar karya ini kayak gini. Tapi saya nggak menjamin loh karya ini bakal sesuai dengan perencanaan saya. Berarti kalau misalnya nih kamu udah bikin karya dan karya itu ternyata nggak jadi apa-apa, nggak masalah bagimu? Nggak masalah bang. Bagi saya saya nggak pernah menilai karya itu gagal. Iya, nggak jadi apa-apa, bukan gagal, nggak jadi apa-apa, gitu aja. Lebih ke apa ya bang? Ketika nih mungkin beberapa tahun silam ya, sebelum saya menetapkan ini, ketika ada satu karya yang udah selesai nih, terus dilihat-lihat, kok ada yang kurang nih? Saya ngerasa seperti itu. Terus kepikiran, ini bukan karyanya yang salah, tapi yang di dalam diri saya yang salah. Itu mencoba untuk bikin yang baru atau justru merubah yang udah ada? Ketika ada di titik itu? Lebih tepatnya ya kayak proses bayi tadi bang. Kalau bayi itu lahir bukan di waktunya, saya akan masukin lagi ke inkubator. Masuk lagi studio dong. Masuk perut lagi nggak? Nggak bisa dong, nggak bisa. Lebih ke inkubator sih pilihannya. Perawatan ya, betul, perawatan. Betul. Sampai emang bayi tadi siap untuk hidup di udara yang normal, betul, gitu ya. Nah, Pablo pertama kali pameran di luar tugas kampus itu kapan, Pablo? 2017 kalau nggak salah. 2017. Lebih ke kita nih satu angkatan, saya masuk kampus 2016, satu angkatan 16 itu bikin pameran. Waktu itu kalau nggak salah nama pamerannya di Beranda. Di Beranda? Iya, di Beranda. Itu satu angkatan kita ikut pameran semuanya. Itu awal ikut pameran. Itu awal ikut pameran? Iya. Gimana sih menurut Pablo iklim berpameran kita di Padang atau di Sumbar ini? Ini jujur-jujuran aja lah sebagai Pablo sebagai seniman, apa yang Pablo harapkan, apa yang menurut Pablo mengecewakan, apa yang kurang gitu, apa yang perlu diperbaiki? Mungkin selama saya nggak bisa ngomongnya itu sepanjang ya, soalnya masih pendek. Pengalaman saya masih pendek. Sekarang aja lah misalnya gitu. Selama saya ikut pameran, lebih melihat kok ketika pameran itu habis nggak ada dampak. Nggak ada dampak? Iya. Ya selain dari CV ya. Ya portofolio nambahin portofolio ya. Tapi kesenimannya sendiri ngerasa nggak ada dampak? Nggak ada dampak. Kenapa kira-kira? Ya mungkin selama ini atau ini yang saya temui aja ya. Selama ini saya melihatnya ya ketika di pameran itu kita ada kurator nih. Kurator yang jadi penanggung jawab nih. Tapi kenapa kurator hanya membicarakan atau memberitakan karya? Ini bukan seluruh kurator ya. Kurator umum lah kebanyakan gitu. Kebanyakan. Kenapa hanya memberitakan karya?
Sementara seniman atau pelakunya itu sendiri punya sesuatu yang lebih Iya, untuk iya. yang harus dibicarakan. Karena kadang-kadang satu karya itu cuman sebagian kecil gagasan di betul, sana. betul, Nah, gagasan secara umum ini jarang dibahas. betul. Itu yang ngerasa, wah, kok hanya sekedar memberitakan karya, nggak pernah membaca kenapa sih seniman ini menghadirkan karya-karyanya selama ini. Iya. Apa tujuannya? Apa yang ingin dicapai? Dan itu nggak kejadian di Sumbar. Belum sih Belum saya kejadian. kalau membahasakannya belum. Belum ya. Ya belum. Dan itu sebenarnya hal yang patut dipikirkan lagi ya, terutama untuk teman-teman kurator ya. Ya saya rasa sih Ternyata kayak gitu. kebutuhan Iya. kebutuhan seniman tadi bukan hanya sekedar majang karya. Betul. Terus karyamu udah berapa kali pameran di Sumbar? Kalau di Sumbar udah berapa kali ya? Lupa juga. Lebih dari 5? Lebih lah, Bang. Berapa kali penjualan terjadi? Penjualan kalau untuk karya sih Di pameran ya? di pameran waktu itu cuma sekali di Malaysia. Enggak, yang di Padang? Yang di Padang belum. Belum pernah? Belum pernah. Sebenarnya ngapain sih kita pameran di Padang ini? Ya kalau gue lihat ajang keren-kerenan aja. Serius? Iya. Selama ini dampaknya nggak ada. Dan mungkin ini sebagian statement yang berkembang. Ketika lu ikut satu event pameran di Sumbar, taruhlah event A gitu kan, lu akan pandang keren sama teman satu angkatan atau teman satu profesi lainnya. Berarti ikut pameran itu cuman untuk mengejar prestis dipandang keren sama lingkaran tadi? Saya rasa gitu. Kebanyakan dari kita kayak gitu. Tapi menurutmu sebenarnya kebutuhan pameran oleh seniman itu apa? Ya lebih tepatnya proses dialektika ya, Bang. Antar karya dan penikmat. Oke. Ada hal yang perlu dibagi oleh si pelaku atau si seniman kepada penikmatnya. Oke. Pembelajaran itu yang terus dititipkan lewat karya-karyanya. Dan pameran-pameran di sini jarang juga ya ada sesi artis bicaranya ya. Betul. Jarang ada ya. Betul. Cuman pajang karya udah. Ya paling-palingan cuma hanya diskusi masalah karya. Dan itu karya yang dipamerkan. Ya, dan itu kan sesama panitia aja Iya, gitu. betul. Maksudnya peserta umumnya jarang terjadi Betul, gitu betul. ya. Dan sebetulnya kita juga butuh nih ada artisnya bicara konsep dia dan ke orang umum. Betul. Selain tentunya juga transaksi ya. Ya transaksi itu sih kayak nilai bonus bagi saya. Iya, nilai bonus. Ya, ketika saya berkesenian itu atas dasar kesenangan. Ya, betul. Dan ketika ada transaksi, ya siapa juga dikasih duit nggak senang. Iya, tambah senang dong. Iya, betul. Tapi gini, kamu juga nggak bisa dapatin cat dengan kesenanganmu. Betul, Maksudnya, betul. kamu datang ke toko cat, terus kamu bilang, saya senang berkarya, kan nggak bisa, Ki. Betul tuh Bang. Nggak bisa, kan? Ya saya rasa gimana ya? Kesenian itu penting nggak penting sih sebetulnya. Soalnya selama ini, mungkin ini akan jadi satu kemungkinan ya Bang. Iya, iya. Oke, kita bicara soal seni murni. Seni murni itu terlepas dari benar dan salahnya. Ya, seni Iya. sih sebenarnya bukan hitam putih ya. Iya betul. Ah. Dan kita lihat seni murni itu menghilangkan fungsi. Gimana tuh? Ya, kalau kita bicara soal kerajinan, oke nih. Contohnya salah satu kerajinan kayak gini. Iya, iya. Dia bisa buat minum. Ini bukan seni murni. Terus Iya, gimana cara bikin ini jadi seni murni? Kita Oke. pecahin. Iya, Kan iya. fungsinya hilang. Iya, 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 iya. Ya kayak gitu. Mungkin kayak gini Bang. Tingkat apresiasi yang berupa penjualan tadi itu bisa berbanding lurus ketika ada manfaat. Oke. Soalnya kita bicara itu di iklim kesenian Sumbar yang saya rasa masih membangun gitu. Nggak tahu nantinya bakal jadi seperti apa. Saya nggak mau mengidam-idamkan Padang ini jadi kayak Jogja gitu. Padang harus punya ciri khasnya Ya, sendiri. Padang harus jadi Padang. Iya, betul. Padang harus jadi Betul, Padang. betul. Tapi gini, sebuah pameran selain juga
untuk mengapresiasi seniman itu kan juga harus ada semacam gagasan edukasi kalau ini karya yang selayaknya diapresiasi. Betul. Singkatnya, pengunjung itu juga diarahkan untuk membeli. Betul. Ya kan? Iya. Diarahkan untuk membeli, walaupun nggak disuruh membeli, Iya. tapi kita harus ada kesadaran pameran itu ya ada transaksi di situ harusnya. Iya, bahkan galeris ya Bang ya. Kata dasar galeris itu sangat dekat dengan jual beli, Iya. transaksi gitu kan. Sebetulnya Menurutmu ini nggak kesenian itu ujung-ujungnya industri nggak? Maksudnya ada transaksi jualan nggak? ya kita bicara soal masalah ini Ini bukan untuk materialistisnya ya. betul. Kita bicara soal kapitalis kah itu. Iya. Sebetulnya orang-orang di industri kreatif itu penunggang kapitalis. Iya, royalti nggak kerja Pak, dibayar Pak, kurang kapitalis apa Pak? Iya, jadi jangan mungkin himbauan sih atau ajakan ya buat kawan-kawan. Mungkin ada nih yang bilang, nah saya bikin karya nggak buat dijual, munafik. Mereka bilang itu idealis. Tapi kalau menurutku idealis itu kan ideal. Betul. Ideal tuh hidup yang ideal tuh kamu kerja, Betul. kamu dapat makan, Betul. kamu dapat hidup yang layak, Betul, kamu setuju. dapat tempat tinggal yang layak gitu. Betul, setuju. Kalau misalnya melukis atau kesenian apapun, ketika dijadikan itu profesi, kerjaan, harusnya itu bisa menghidupi kita. Nah, betul. Iya kan? Iya. Terus selama ini yang saya lihat sih transaksi itu terjadi ketika si senimannya udah besar. Oke. Tapi sebelum dia besar, Nah, makan apa Pak? Nah, ini yang jadi PR. Saya nggak mengharapkan ini ya, nggak mengharapkan ini terjadi. Tapi kalau ini terjadi, alhamdulillah. Butuh kesadaran bagi para apresiator untuk membangun dunia seni rupa ini semakin maju ya. Kita butuh bukan semacam bantuan ya. Kalau Iya, bantuan nanti nggak etis juga ya seniman dibantu gitu kan. Lebih ke apresiasi yang berupa materi lah. Ya gini nggak, senimannya juga nih saya ngeliat nih Pablo, misalnya di beberapa seniman mungkin untuk membeli sebuah lukisan bagi saya misalnya penikmat seni awam Iya. mahal, 5 juta 10 juta itu mahal menurut Iya. saya. Tapi ketika misalnya beli airprint atau merchandise itu mungkin masih masuk akal. Betul. Seniman-seniman kita udah sampai ke level itu nggak? Maksudnya memonetize karyanya dalam bentuk produk-produk turunan gitu. Ya itu lagi Bang, mungkin karena apa ya, sumber ini atau budaya kita di Sumatera Barat itu oral gitu kan. Sebatas rencana ada, dan itu udah berkembang beberapa tahun belakang ini ya. Gitu ya. Tapi nggak pernah terlaksana. Ya gimana kita bisa hidup ya? Ya kayak gitu. Masalah nggak mungkin, maksudnya apalagi kayaknya jalan seniman rupa itu jauh lebih panjang kayaknya ya. Betul. Untuk sampai karyanya Betul. punya harga dan orang beli gitu. Kayaknya panjang banget gitu. Sepanjang itu ya berarti harus ada hal lain yang untuk yang dihasilkan. Betul. Banyak banget ya PR kita ya. Sebetulnya banyak banget. Di RAS sendiri hal-hal kayak gitu di edukasi. Di edukasi pasti sih Bang, kesadaran itu terus dimunculkan dan dikembangkan terus. Dan tujuan pasti untuk mencari gimana nih solusinya, di mana nih titik terangnya. Teman-teman di RAS, Pablo, hal konkret biasanya yang dilakukan itu apa? Ya lebih menumbuhkan kesadaran untuk karya itu sendiri sih Bang. Terus lebih ke gimana nih membaca ikon kesenian kita. Oke. Tapi berusaha menjual keluar nggak? Sejauh ini belum sih. Cuma ada beberapa yang ini bukan berarti RAS punya konteks di sini ini yang jadi utama enggak. Cuma ada beberapa ketika orang cari karya nih disuguhin oleh RAS sendiri, ini senimannya ini, karyanya ini gitu. Karena gini, Pablo, saya ngelihat tuh ada banyak seniman-seniman sekarang udah memanfaatkan media sosial untuk ini ya, promosi, terus bahkan untuk jualan.
kita sendiri, teman-teman udah sadar pola itu, udah menggunakan pola itu belum sih? Mungkin ada beberapa sih bang yang mulai menggunakan pola-pola seperti itu, dan kesadaran secara merata sih belum kalau saya lihat sih. Si pelaku belum sadar akan ini adalah peluang lain untuk menghidupi dirinya sendiri lah. Dan ada pun sebagian yang punya kesadaran tapi belum terjun ke sana atau belum menemukan pintu masuknya untuk ke sana gitu. Seniman kita itu yang terutama yang muda ya Pablo. Soalnya saya kalau yang tua sih saya nggak mau komentar ya. Jauh soalnya ya. Mereka emang berkarya sepanjang tahun atau berproses sepanjang tahun atau berproses pas ada proyek doang? Kalau mungkin saya bicara di khusus di rupanya aja ya bang. Iya. Kalau di rupa kita terus berkarya, ada nggak ada event. Itu kan yang sebenar seniman ya? Iya. Dan menjadi sayangnya lagi kan itu bang, pembacaan kepada pelaku muda belum intens. Oke, ini dari siapa yang kamu maksud? Ya, oke lah, kita bisa bicara soal ini, mungkin media yang punya jalan ke sana, jembatan di sana. Oke. Dan sinergitas itu belum terjadi. Ya, kita bicara lagi ketika media mengangkat sebuah isu yang akan menguntungkan dia. Oke. Dan menurutmu dalam pandangan mereka seniman kecil baru tadi belum menguntungkan? Ya, dengan fakta yang terjadi, hal itu bisa jadi mungkin. Tapi sebagai seniman harusnya kita juga harus menunjukkan eksistensi ya. Betul. Gitu. Nah, mungkin itu salah satu alasan saya ikut beberapa event terus saya kejar, baik itu di luar maupun di dalam gitu kan. Ya, itu salah satu pembuktian dan garansi juga ya. Mungkin garansi sih lebih tepatnya untuk apresiasi yang telah membeli karya saya. Ini loh garansi yang saya tawarkan. Oke. Itu bentuk keseriusan kamu berkarya ya? Iya. Pablo, kamu kan ikut banyak pameran di luar Padang nih. Iya. Gimana sih kamu dapat akses informasi itu? Karena kabarnya nih nggak banyak nih yang ikut itu. Padahal nih seniman kita nih banyak ya. Betul. Nah. Mungkin apa ya bang? Saya punya target. Oke. 2 tahun, 3 tahun gitu, saya coba di dunia kesenian, jadi nggak jadi saya harus menentukan sikap. Oke. Mungkin karena target itu saya harus terus mencari. Pertama itu event-event yang buka, yang ada open call-nya. Ya kita udah hidup di zaman yang canggih sekarang. Semuanya serba udah dekat ya. Serba dekat gitu. Apalagi mungkin apa ya bang? Ini mungkin bicara di luar konteks sedikit ya. Di masa pandemi, saya dapat momentum di sana. Pertengahan 2021 saya dapat pameran di luar negeri waktu itu. Dan mungkin saya bisa bilang sisi positif dari pandemi tadi karena semuanya online dan berita itu berkah pandemi ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Ya mungkin teman-teman yang berkarya lainnya mencoba hal ke sana lah. Tapi berarti sebagai seniman kita harus punya target. Ya. Kalau kita nggak punya target ya nggak bisa. Iya rasa. Saya pikir kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Ya. Pablo, kita tuh selalu ada banyak orang sih ya membandingkan Padang, Jogja, Bali gitu. Tapi sebenarnya mental seniman kita udah siap belum sih? Karena iklimnya udah jadi kayak gitu. Ya siap nggak siap sih bang. Kalau ngelihat fakta di lapangan dengan beberapa event yang kita bisa akses, nyata-nyatanya nggak banyak loh dari seniman kita yang bisa lolos di sana. Berarti kesiapan kita belum ada. Itu kita bisa ngambil kesimpulan dari sana loh. Itu satu. Terus yang kedua, bisa jadi kita siap. Karena apa?
Mungkin ada statement yang mengatakan kayak gini, seniman itu perlu tekanan. Tapi bagi saya ketika seniman itu berkarya, dia harus lepas dari semua tekanan. Ya, pas berkaryanya. Betul. Ya. Dan lebih tepat atau lebih setuju saya mengatakan itu tantangan. Ya. Dan dengan iklim di Sumbar, terus mungkin bagi saya ya, dengan iklim saya di Sumbar, terus saya sebagai mahasiswa, dan bahkan belum ada kerjaan tetap gitu kan, dan saya mampu menghadirkan karya, saya rasa saya telah lewat dari tantangan itu. Oke. Dan sebenarnya ini ya, Pablo, berkesenian itu sama aja kayak kita bekerja profesi lain ya. Betul. Kalau kita nggak menghasilkan sesuatu, kita berarti nggak kerja. Betul. Dan itu mungkin jadi tantangan kita juga, seniman-seniman kita gitu. Betul. Sepanjang tahun berapa sih karya yang kamu bikin di luar kewajiban tugas tadi gitu. Itu paling yang jadi PR bersama ya. Iya. Mungkin satu hal lagi yang saya sayangkan, Bang. Sumbar mungkin bisa dibaca ketika ada beberapa perwakilan dari Sumbar yang ikut ke event, baik itu di luar maupun di dalam. Ya sayangnya kan itu banyak kawan-kawan yang seangkatan saya aja lah, yang punya kemampuan lebih, yang punya bakat loh, yang nggak mencoret bakatnya. Kalau saya kan mencoret bakat, minatnya aja gitu kan. Yang punya bakat tapi belum sadar atau belum berani bertaruh di dunia keseniannya. Jadi seniman itu emang harus berani judi ya. Betul. Karena pilihannya ya berhasil atau berhasilnya lama gitu aja sih. Betul. Gitu ya. Betul. Dan kalau nggak berani bertaruh itu sih kayaknya emang susah. Iya. Kalau bagi saya sih 2 tahun belakang dan 3 tahun ke depan itu taruhan terbesar bagi saya. Iya itu. Jadi seniman itu bukan hanya soal gondrongin rambut terus tampilan ini, tapi nggak berani ngambil resiko juga nggak bisa. Iya betul. Karena orang sukses sih ngambil resiko. Harus semuanya. ambil resiko gitu ya. Penampilan hari ini tuh kayaknya cuma jadi gimmick aja. Betul. Karya tetap jadi senjata utamanya. Betul. Pablo, makasih ya Pablo udah ngobrol di episode kali ini. Keren banget nih, seru banget. Semoga nanti kita bisa ngobrol hal lain lagi. Oke. Karya-karyamu, terutama gagasan-gagasan karyamu yang baru. Iya. Ditunggu nih pameran tunggalmu. Insya Allah. Terutama di Padang ya. Insya Allah, Pak. Karena di Padang kayaknya kita harus masih sangat butuh kerja keras untuk memasyarakatkan seni rupa. Pastinya. Nggak banyak kalau orang yang di rumahnya ada produk rupa. Betul. Iya kan? Betul. Nah, di Sumbar ya. Iya. Itu sih tantangan juga untuk teman-teman seni rupa. Makasih Pablo udah Bang. ngobrol episode kali ini. Teman-teman makasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.